Baik Bapak Ibu sekalian, memang di sesi ini sebetulnya ingin menyampaikan saja gambaran kira-kira kebijakan kita di tahun 2025 seperti apa sih. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan memastikan bahwa program KIP kuliah itu tetap berjalan gitu ya. Tidak ada pemotongan terkait dengan beasiswa gitu ya. Mungkin tadi kita sudah menyalurkan anggaran itu di Bukal Blokir Payon di minggu lalu. Buka blokirnya, terus kita memang genjot betul kepada Bapak Ibu sekalian, dan sampai hari ini dari target Maret ini kita akan mencairkan 5,7 triliun Payon. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mencairkan 4,86 triliun yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Adik sekalian betul ya, udah cair ya? Direknya udah masuk ya? Udah, salam cair gitu kan? Udah cair kan? Udah, itu yang ongoingnya, betul ya. Nah, kami masih terus mendorong perguruan tinggi khususnya yang tadi belum menyampaikan di Zoom ya, untuk bagaimana memastikan untuk di ongoing genap ini kami bertarget Maret ini 5,7 triliun dan akan kita genjot betul. Masih ada waktu ini perguruan tinggi, sampai kemarin kita masih cut off data terkait dengan usulan pencairan. Jadi ini ingin kita memastikan bahwa bagaimana hak-hak mahasiswa yang ongoing ini agar secepatnya bisa menerima biaya hidup dan juga biaya pendidikan yang kita transfer ke rekening perguruan tinggi. Baik. Ini Bapak Ibu sekalian, sekilas di program pembiayaan di PPAPT ada KIP kuliah, tadi sudah disampaikan target kita ada 1.040.192 mahasiswa dengan anggaran 14,6 triliun, terus ada adik juga ya, ada 9.141, ada AMN dan juga ada BPI. Next, ini saya akan fokus saja kedua jenis beasiswa Bapak Ibu sekalian, ada KIP kuliah dan juga adik ya. Kita sudah terbitkan Kepsesjen ya, Payon ya, KIP kuliah maupun adik. Tujuan sama bahwa KIP kuliah menyasar kepada kelompok masyarakat miskin, ini clear ini. Kalau adik itu kita sasar kepada kelompok yang terbatas akses gitu. Syaratnya sama sebetulnya dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa kita memprioritaskan anak yang penerima KIP waktu SMA-nya tercatat di DTKS, terus dia masuk dalam maksimum desil 3P3KE, terus anak panti asuhan, dan juga kita masih mengakomodir begini Bapak Ibu sekalian, bahwa ada kelompok anak miskin lalu kemudian dia tidak terdata di DTKS sehingga dia tidak dapat KIP waktu SMA-nya. Anak miskin tapi tidak terdata dalam miskin ekstrim, misal begitu. Sehingga kita bisa mengakomodir bahwa berikan kesempatan, kita buatkan kriteria, kita lihat ya penghasilan orang tuanya yang penghasilannya di bawah 4 juta atau kalau kita rata-rata di 750.000 itu masih kita gunakan, walaupun itu prioritas terakhir ya Pak Yon ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ada dan ini kita sudah tuangkan di Kepsesjen kita di tahun 2025 bahwa penerima KIP kuliah itu baik di PTN maupun di PTS kita akan memprioritaskan gitu ya penerima KIP jadi urutan itu sebetulnya kita memprioritaskan dia penerima KIP waktu SMA-nya, kita prioritaskan pertama sebagai penerima KIP kuliah. Kita ini juga hadir dari pimpinan perguruan tinggi baik PTN, tadi saya belum menyapa pimpinan perguruan tinggi swasta yang hadir, terima kasih banyak. Kita akan mendorong anak-anak KIP waktu SMA-nya, kita akan dorong dia sebagai prioritas pertama karena mereka itu sudah clear pasti dia miskin. Ada kebijakan kita di tahun 2025 ini dan itu kita sudah tuangkan dalam Kepsesjen Dikti Saintek bahwa pada lulusan mengikuti seleksi SNPMB, di sana ada jalur SNBP dan SNBT. Itu bagi penerima KIP kuliah dan waktu SMA-nya itu prioritas paling utama sebagai penerima KIP kuliah. Nanti kami melalui kebijakan kita akan memastikan bahwa kalau dia sudah lulus SNBP dan dia lulus SNBT dan dia penerima KIP waktu SMA-nya, kita akan melekatkan individu itu untuk kuota kepada mahasiswa penerima KIP kuliah. Ini Bapak Ibu sekalian ingin memastikan khususnya yang anak-anak kita yang sudah lulus 2 jalur seleksi ini, dia cukup bertarung sekali, cukup bertarung pada saat dia seleksi, lalu kemudian ketika dia lulus SNBT dia bisa terima KIP kuliah gitu.
Ini Bapak Ibu sekalian, sehingga jadi urutan prioritas sepertinya begini. Jadi waktu di KIP SMA-nya baik di PTN maupun PTS, kita prioritaskan utama bahwa dia sebagai pemegang KIP waktu SMA-nya. Kriteria kedua kita lihat DTKS-nya, apakah dia tercatat DTKS atau tidak. Itu merupakan prioritas kedua. Yang ketiga prioritasnya dia P3KE, maksimum dia desil 3, miskin ekstrim. Dan prioritas keempat adalah menggunakan anak panti asuhan, dan kelima adalah menggunakan surat keterangan ditandai dengan penghasilan orang tua yang tidak lebih dari 4 juta. Kalau dia lebih itu tidak per orang tidak lebih dari 750.000. Berikut Bapak Ibu sekalian terkait dengan rencana distribusi kuota kita untuk tahun 2025. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi akan jadi pemegang KIP waktu SMA-nya, lulus SNBP SNBT, itu kita akan distribusikan kuotanya gitu ya. Lalu kemudian kuota berikut kita akan distribusikan ke PTN dan juga ke PTS melalui L2 Dikti. Juga termasuk sebetulnya ada kuota juga dari pemangku kepentingan gitu ya. Hampir sama sebetulnya dengan sistem kuota di tahun 2025, hanya saja di 2025 ini 2024 kemarin, 2025 kita ingin memastikan jadi anak yang sudah lulus SNBP dan SNBT itu kita memastikan dia akan terima KIP kuliah, sehingga pengkuotaan itu kita akan berikan saat dia melihat lulusan SNBP dan SNBT. Mungkin seperti ini ya. Oh, di sini yang paling oke. Izin saya berdiri ya Bapak Ibu sekalian ya, biar ini jadi kuota nasional. Jadi iterasi 1 itu ada kuota SNBP dan kuota pemangku. Setelah itu nanti di iterasi kedua kita akan tetap bagikan kuota PTN dan kepada LL Dikti. Lalu kemudian biasanya juga ada kuota yang pada iterasi yang ketiga terkait dengan ada pengembalian, ada kuota tambahan yang perguruan tinggi yang tidak menyerap, lalu kita kembalikan. Namun satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa di tahun 2025 ini akan kita memastikan bahwa kita sekarang lagi menunggu hasil seleksi SNBP nih, tanggal 18 pengumumannya untuk SNBP. Kita akan menunggu kita akan lihat berapa penerima KIP waktu SMA-nya, itu akan kita delivery kuotanya ke masing-masing perguruan tinggi berdasarkan rekapan hasil lulus SNBP, dan akan kami juga lihat nanti lulusan SNBT-nya. Iterasi kedua sama pada tahun-tahun sebelumnya, kita akan lihat kuota dari setelah SNBP SNBT kita distribusi kepada PTN dan juga kepada PTS melalui L2 Dikti. Berikutnya sama, pembiayaan sama saja, tidak ada yang berubah Bapak Ibu sekalian. Terus tugas dan wewenang sama saja, kita berharap ini ada penguatan pengelolaan kita baik di PTN maupun di PTS. Kita berharap juga LL Dikti turut membantu kami. Memang di PTN ini kan tahun 2024 itu PTN itu ada 124 PTN menjalankan KIP kuliah. PTS itu ada 2022 penyelenggara untuk di PTS, dan itu dibantu di pembinaan dan evaluasi dibantu oleh L2 Dikti. Yang berikut terkait dengan komponen pembiayaan, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa ongoing masih kita menggunakan dengan skema yang existing, bahwa biaya pendidikannya tetap akan kita bayarkan kepada biaya hidup, kita transfer ke mahasiswa, dan biaya pendidikan kita transfer ke rekening penerima. Terus di tahun 2025 Bapak Ibu sekalian, kita akan memastikan bahwa besaran biaya pendidikan berdasarkan akreditasi program studi, bidang ilmu, dan juga jumlah sasaran dan ketersediaan anggaran yang ada di PPAPT. Biaya hidupnya sama, kita akan hitung berdasarkan indeks harga lokal di masing-masing kabupaten kota. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan evaluasi ini kita pastikan betul ya, Bapak Ibu sekalian, kita berkomitmen bahwa kita akan mendorong betul ketepatan sasaran dari KIP kuliah, sehingga memang durasi kita sampai 8 semester. Namun setiap semester kita melakukan evaluasi terkait dengan 3 hal, kemampuan ekonomi, prestasi, dan juga kondisi penerima. Ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab kita semua untuk melakukan evaluasi ini, khususnya di perguruan tinggi ya. Kami berharap memastikan dilakukan evaluasi agar betul-betul tepat sasaran penerima KIP kuliah ini. Penyaluran ya Bapak Ibu sekalian tidak ada yang berubah, seperti ini mekanismenya, tidak ada masalah ini. Terus biaya pendidikan ini clear juga sejak awal, kita sudah sampaikan waktu itu, kita sudah sempat juga diskusikan dengan Prof Budi ya, bahwa
komponen-komponen kita memastikan sih komponen-komponen apa sih yang bisa yang kita sudah tanggung, karena kan biaya pendidikan itu adalah biaya operasional yang terkait langsung dengan proses pembelajaran. Jadi clear itu, tidak boleh ditagihkan apalagi kepada anak KIP kuliah. Hanya boleh ditagihkan kepada anak KIP kuliah itu adalah yang komponen ini. Misalnya biaya pendukung ya Bapak Ibu sekalian, terus biaya asrama, biaya kegiatan pembelajaran secara mandiri, biaya wisuda, jasa alma mater atau biaya personal. Di luar ini Bapak Ibu sekalian, ketika ada yang ditagihkan kepada mahasiswa, itu melanggar. Itu, clear ini. Di luar komponen ini yang ditagihkan, dan Bapak Ibu sekalian menagih, tidak boleh. Hal yang tidak boleh berarti melanggar. Dan di KPSS ini kita sudah aturkan apa yang menjadi sanksi-sanksi kita ketika kita melanggar dari regulasi yang ada. Baik, Bu sekalian, izinkan saya coba menyimpulkan beberapa hal penting yang mungkin bisa menjadi hal yang disampaikan oleh Pak Muni tadi, sekaligus juga saya meng-highlight apa yang disampaikan Pak Menteri tadi di sesi sebelumnya, Bu sekalian, bahwa kita ingin benar-benar meningkatkan prioritas ketepatan sasaran, prioritas penerima. Nah, oleh karena itu, Bu sekalian, memang di tahun 2025 ini bahwa sejatinya selama ini kita tetap memprioritaskan pertama penerima pemegang KIP SMA untuk menjadi penerima KIP kuliah, karena kita punya satu program Indonesia Pintar begitu. Namun di tahun ini memang kita akan lebih memperkuat lagi ketepatan itu melalui jaminan bahwa anak-anak yang memang lulus SNBP dan SNBT dan mereka adalah anak pemegang KIP SMA, itu akan kita berikan jaminan KIP kuliahnya. Artinya selama anak-anak ini setelah masuk perguruan tinggi itu lulus verbal perguruan tinggi, karena sejatinya Bapak sekalian KIP kuliah tetap kebijakannya sama, kewenangan pengusulan penerima ada di perguruan tinggi. Kita punya calonnya yang lulus SNBP, SNBT, mereka pemegang KIP SMA, tapi yang akan mengusulkan nanti ada perguruan tinggi. Artinya perguruan tinggi memang dalam proses ini tetap berkewajiban untuk melakukan verbal, memang apakah anak ini semua datanya benar-benar tepat. Gitu. Nah, jadi Bapak sekalian tetap kita memberi kewenangan Bapak sekalian, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi untuk mengusulkan calon-calon penerima KIP kuliahnya. Yang kedua Bapak sekalian, terkait dengan sampaikan Pak Muni tadi, kebijakan besaran biaya pendidikan, memang kita ingin punya besaran biaya berpendidikan yang berkeadilan. Tadi disampaikan oleh Bu Hetifah juga tadi, bahwa kita ingin menambah jumlah sasaran penerima, harapannya begitu tentunya, semakin besar penerima KIP kuliah kita. Nah, dalam hal ini Bapak sekalian, kami juga melihat bahwa selama ini perhitungan besaran biaya pendidikan yang menggunakan rataan yang dihitung oleh masing-masing perguruan tinggi itu menimbulkan beberapa hal terkait dengan misalnya adalah temuan-temuan ketidaktepatan. Yang mungkin ini adalah proses yang terjadi dalam proses perhitungan itu. Tidak selamanya ini adalah proses disengaja tentunya sekalian. Jadi ada juga memang karena kesalahan-kesalahan perhitungan dan itu menjadi temuan-temuan yang menimbulkan masalah. Kemudian yang kedua ada kesenjangan yang besar antar perguruan tinggi yang besar. Jadi oleh karena itu sekalian kami melihat bahwa akan jauh lebih sederhana tadi keinginan Pak Menteri bagaimana KIP kuliah bisa dicairkan di awal semester. Nah, kita mengurangi semua keruwetan itu salah satunya adalah dalam proses penetapan baru kita yang akan menentukan nanti besarnya biaya pendidikan penerima KIP kuliah. Kriteria dari Pak Menteri sudah disampaikan. Kita menggunakan kriteria kualitas, agitasi program studi, bidang ilmunya yang artinya kita tahu bahwa selama ini antara bidang ilmu punya perbedaan besaran biaya, beban untuk pembelajarannya, biayanya. Dan yang terakhir adalah kita ingin melihat bahwa dengan skema ini kemudian mempermudah kita dalam proses pengelolaan KIP kuliah. Dan itu mempercepat kita dalam proses penetapan di awal ataupun nanti proses pencairan selanjutnya. Misalnya jadi kita ingin ada tentunya selalu ada perbaikan di program ini, tapi untuk sekalian untuk formulasi bagaimana penetapan besaran biaya pendidikan itu masih dalam proses yang kami lakukan. Jadi nanti kami akan segera menyampaikan, tadi Pak Mul sampaikan, nanti kita akan segera buat mungkin pertemuan lanjutan untuk bisa menyampaikan bagaimana sebetulnya formulasi besaran biaya pendidikan. Karena sebenarnya besaran biaya pendidikan ini hanya berlaku untuk mahasiswa baru di tahun 2025, artinya baru mulai bulan Agustus tahun 2025. Kita masih punya waktu kira-kira 3-4 bulan, sementara untuk yang ongoing tetap sesuai besaran yang ditetapkan di awal, tidak merubah apapun itu. Jadi kita tidak punya kerumitan untuk itu, tapi minimal ini bisa kita tetapkan. Satu lagi Bapak sekalian,
terkait dengan pengusulan pencairan yang selalu menjadi masalah kita adalah update data di PD Dikti. Syarat utama sekalian, kita harus bisa mencairkan kepada mahasiswa yang aktif kuliah. Dan itu artinya ada di PD Dikti. Sampai tahun ini, dan itu baru kita berlakukan 2 tahun yang lalu, kendala ini masih ada. Nah, di kesempatan yang baik ini sekalian ada hadir Bapak dan Ibu pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Kami mohon Bapak sekalian bantuannya, karena di perguruan tinggi itu kan ada operator beasiswa KIP kuliah, adik, ada operator PD Dikti yang mungkin berbeda. Dan terkadang ini butuh koordinasi. Kami banyak punya kasus di mana operator KIP kuliah ini tidak bisa mengusulkan karena operator PD Diktinya belum bisa mengusulkan. Dan ada beberapa hal yang terkait dengan kebijakan perguruan tinggi. Disamakan semua bareng update datanya sehingga nggak bisa diusulkan ini anak KIP kuliahnya. Padahal tadi permintaan Pak Menteri, usulkan di awal semester. Nah, bagaimana kita cari formula bersama-sama sekalian, bagaimana kita bisa mencairkan di awal semester, tapi PD Diktinya sudah di-update, sudah dimutakhirkan bahwa anak ini adalah bukti, anak ini adalah aktif di semester berjalan. Bapak sekalian, jadi kira-kira itu beberapa hal yang penting Bapak sekalian yang mungkin perlu kita sampaikan di sesi yang sangat penting ini. Hadirin Bapak sekalian sangat berarti buat kami.